ibu nggak bisa menjalani kehidupan ini, terus ibu pengen pindah sekolah lah, kan kalian juga suka pikir kalau pindah sekolah adalah salah satu solusi untuk menghindari permasalahan yang nggak bisa dijalani. Assalamualaikum Sobat Cendekia, selamat datang di episode perdana podcast Boyan, obrolan kemasyarakatan. Di episode perdana ini, saya Nadia Gaisan bakal ngobrol-ngobrol sama sosok yang udah nggak asing lagi, terutama buat siswa-siswi Manisan Cendekia Serpong. Tidak lain, tidak bukan, dan hanya satu-satunya, Bu Ilma SPD. Selamat datang Bu Ilma. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Ilma selama masa pandemi ini? Alhamdulillah, baik. Senang sekali Ibu hari ini diundang di acara yang seru banget, nih pasti. Insya Allah. Acara pertama. Bintang tamu pertama. Iya. Aduh, saya cukup berbangga hati ini sebagai bintang tamu pertama. Gimana ya, Bu? Oke, jadi hari ini aku dan Bu Ilma bakal ngobrol-ngobrol tentang topik yang sebenarnya kita udah sempat bahas di Instagram kita @oscendekia. Jangan lupa follow juga ya, guys. Nah, di sana minggu lalu kita ngebahas tentang kesehatan mental berhubungan dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober kemarin. Nah, hari ini saya dan Bu Ilma bakal ngobrol bareng tentang kesehatan mental ini lebih lanjut gitu. Nah, oke. Kalau misalnya pertama nih ya, Bu. Kalau misalnya dari Ibu sendiri nih ya, seberapa penting sih, Bu, menjaga kesehatan mental itu, Bu? Kalau menurut Ibu, ya tentu saja itu penting banget ya. Apalagi mungkin Ibu juga kan termasuk ke dalam bidang-bidang yang psikologi juga, karena selama perkuliahan Ibu juga belajar soal psikologi. Karena kesehatan mental itu kan sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan mental kita agar kita bisa tetap bisa menjaga produktivitas kita sebagai mahasiswa, sebagai manusia tentunya ya. Apalagi kalian sebagai pelajar gitu. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, ini Bu Ilma adalah salah satu guru BK di Manisan Cendekia Serpong yang mengajar bimbingan konseling kelas 10 ya, Bu. Jadi saya juga muridnya Bu Ilma, diajar BK sama Bu Ilma. Anak-anak kelas 10 kalau misalnya udah jam BK itu senang-senang banget ya, Bu. Karena jamnya tuh asik gitu, Zoom-nya santai, ngobrol-ngobrol sama Bu Ilma. Nah, saya juga setuju banget sama jawaban Bu Ilma. Memang penting gitu ya, Bu, menjaga kesehatan mental kita ini. Karena sama halnya dengan menjaga kesehatan fisik gitu kan ya, Bu. Karena ngaruh ke cara kita berpikir, ngaruh ke tindakan kita juga gitu ya, Bu. Nah, tapi kan kita sebagai manusia tentu saja pasti pernah ngelewatin yang namanya mental breakdown atau titik di mana kita ngerasa lagi down banget gitu ya, Bu. Saya sendiri sering mengalami itu gitu. Kalau Ibu sendiri punya nggak, Bu, pengalaman mental breakdown ini menghadapi suatu hal yang, Ibu sampai kayak ngerasa tertekan banget gitu. Terus gimana, Bu, cara Ibu ngelewatin hal ini gitu pada saat itu? Kalau itu sih Ibu pernah waktu SMA mungkin ya, seumuran kalian. Jadi emang masa-masa kritisnya itu ketika kita remaja. Ketika kalian remaja itu pasti ngerasa kalau banyak hal yang nggak bisa kalian lewatin atau nggak bisa kalian jalani gitu. Jadi saat itu Ibu kelas 2 SMA, Ibu ngerasa lagi nggak bisa banget untuk menjalani kehidupan sehari-hari karena waktu itu ada beberapa masalah di organisasi. Karena waktu itu Ibu kebetulan ketua organisasi pramuka. Waduh, mantap. Jadi ada konflik sama OSIS. Terus akhirnya kita ya biasalah konflik SMA gitu. Terus Ibu ngerasa kalau Ibu nggak bisa menjadi ketua, Ibu nggak bisa menjalani kehidupan ini. Terus Ibu pengen pindah sekolah lah, kan kalian juga suka pikir kalau pindah sekolah adalah salah satu solusi untuk menghindari permasalahan yang nggak bisa dijalani. Tapi sampai akhirnya Ibu ikut kayak motivasi gitu kan di sekolah selalu ada pasti. Sebenarnya banyak hal yang bisa bikin kita kuat atau bisa ngebantu permasalahan kita asal kita mau nyari itu dan mau mendengarkan itu. Jadi Ibu ikutan kayak training motivasi, terus Ibu baca-baca buku yang self development. Akhirnya Ibu sadar bahwa permasalahan seperti ini pasti akan dihadapi lagi ke depannya. Jadi kalau Ibu lari, Ibu nggak akan bisa punya kekuatan untuk menjalani ini. Akhirnya kalau Ibu lari terus-terusan, Ibu nggak akan pernah bisa melewati dan nggak akan pernah punya kekuatan. Akhirnya Ibu jalani. Ibu coba untuk berdamai sama keadaan,
Terus wow, anak SMA nih mencoba berdamai sama keadaan. Terus ibu juga mencoba untuk menguatkan diri karena banyak hal yang di belakang ibu yang pernah ibu lewatin lebih dari ini gitu. Jadi ibu yakin pasti ibu bisa. Itu dia. Keren Baca banget. buku sih. Iya, benar-benar, Bu. Terus Ibu pernah nggak sih, Bu, kayak ngerasa atau ngalamin juga kalau misalnya lagi mental breakdown gini, itu tuh kadang kita susah untuk mengidentifikasi perasaan kita sendiri gitu loh, Bu. Kita kadang juga kebingungan gitu. Sebenarnya kita itu kenapa gitu dan butuh solusinya apa gitu. Nah, kalau misalnya dari Ibu sendiri, dari sudut pandang psikologis ini ya, Bu, itu gimana sih, Bu, keadaan kayak gitu? Keadaan seseorang kalau ngalamin kayak gitu? Sebelum Ibu jawab, Ibu kan belajar psikologi mungkin nggak seperti orang psikolog yang ahli atau profesional di bidang ini ya. Jadi Ibu belajar mungkin nggak banyak, sisanya paling Ibu kembangin sendiri dari buku-buku yang Ibu baca atau dari ya informasi-informasi media lah ya. Kalau untuk kita kan kadang bingung nih, sekarang nih kita sedang mengalami apa, terus kita bener lagi sehat atau enggak sih mentalnya gitu. Sebenarnya kan kalau dari psikologi atau dari WHO sendiri, kita itu nggak ada namanya penyakit mental. Jadi adanya sehat atau adanya gangguan paling. Nah, gangguan-gangguan ini mungkin bisa diklasifikasikan lagi. Ini gangguannya sudah cenderung berat atau masih ringan-ringan aja atau masih daily. Nah, kalau kita mau menganalisis untuk secara sendiri nih pribadi, kalau untuk analisis mungkin kan kita pengennya tolak ukurnya berarti sehat atau enggak nih ya aku mentalnya. Ada 4 yang poin. Yang pertama itu kita bisa kenal diri kita sendiri, potensi kita mau apa, tujuannya, dan lain hal tentang diri kita. Yang kedua itu tentang hubungan kita sama masyarakat, baik atau enggak. Terus di lingkungan lah ya, minimal sama keluarga kalian, sama teman-teman. Terus yang ketiga itu tentang bagaimana kita bisa produktif dalam pekerjaan. Jadi kalau kita udah mulai nggak produktif atau kita udah mulai nggak kenal sama diri kita, bukan nggak kenal ya, lebih ke kayak aku nggak tahu nih aku harus mau ngelakuin apa dan lain hal. Terus itu bisa disebut juga kurang sehat. Nah, yang ketiga itu dulu, pas sebentar, catatan dulu. Oh, bisa menghadapi daily stress. Jadi kadang hal-hal kecil kayak kita belum ngerjain tugas terus di chat guru, itu kan jadi sesuatu yang stres buat kita nih. Kita bisa menghadapi itu atau enggak, mengelola itu. Bisa lewatin nggak ketika guru itu ngechat terus kita apa ya, bisalah menghadapi. Kalau malah lari berarti kita nggak bisa menghadapin. Nah, itu bisa dilihat nih, 4 poin itu ada nggak di dalam diri kita. Kalau misalkan masih yang poin kedua, yang poin keempat yang nggak bisa menghadapi daily stress, berarti mungkin kita emang lagi ada di tahap kurang sehat. Bisa menganalisis dari situ. Dan kalian jangan mendiagnosis sendiri, karena banyak pengetahuan tentang psikologi mungkin, tentang gangguan mental atau gangguan kejiwaan yang tershare itu kan banyak nih informasi-informasinya. Tapi bukan berarti kalian boleh mendiagnosis sendiri apa yang terjadi pada diri kalian. Jadi tetap harus dengan bantuan profesional, dan itu pun bukan ibu sebenarnya. Karena ibu juga bukan profesional di bidang psikologi, ibu hanya membantu atau menemani kalian untuk bisa menganalisis yang terjadi di dalam diri kalian. Sisanya kalau udah harus ada bantuan profesional, itu kalian harus ke profesional juga. Gitu. Ya, benar. Setuju banget sama Bu Ilma. Nah, dari poin-poin yang udah Bu Ilma sampaikan tadi, sayangnya nih ya Bu, Ibu juga mungkin tahu ya, masih ada stigma tentang kesehatan mental ini gitu Bu. Pertama, stigma yang paling umum gitu ya Bu, itu orang-orang bilang kalau misalnya orang-orang yang punya gangguan kesehatan mental ini atau yang lagi nggak sehat mentalnya, itu dibilangnya langsung dimasukin ke dalam kelompok orang yang sakit jiwa gitu, orang gila gitu Bu, orang-orang yang punya penyakit mental itu, mental illness gitu. Padahal kan sebenarnya nggak gitu ya Bu ya, karena itu memang kondisi seseorang yang memang manusiawi gitu loh untuk dialami setiap manusia gitu ya Bu. Itu stigma pertama ya Bu. Terus stigma yang kedua itu ada yang bilang kalau misalnya beberapa orang yang bilang kalau misalnya kita lagi ngalamin mental breakdown itu, kita dibilangnya jarang ibadah. Ibadah. Betul. Bener banget. Nah, sedangkan kalau menurut saya sendiri ya, sebagai umat beragama gitu ya Bu, kita sebagai seorang muslim, itu sebenarnya tahu kalau misalnya solusi terbaik itu ya memang mendekatkan diri kepada Allah gitu ya Bu. Cuman, untuk beberapa orang yang memang mengalami gangguan kesehatan mental ini, yang memang perlu bantuan khusus, itu kan nggak bisa langsung disodori statement itu gitu.
Nah, Ya, kalau betul. menurut Bu Ilma nih, gimana tuh Bu tentang stigma-stigma yang beredar ini yang ada di masyarakat? Ya, Ibu setuju banget nih, Nadia pinter banget ya menganalisis keadaan saat ini. Karena memang masih banyak banget stigma di masyarakat itu yang punya gangguan psikologi itu pasti disangkanya negatif. Datang ke psikolog negatif kan. Sampai saat ini aja Ibu mungkin masih termasuk ke dalam kalangan yang psikologi. Belajar psikologi lah mungkin walaupun nggak banyak. Tapi kalau Ibu ke psikolog, kan dosen-dosen Ibu juga psikolog. Tapi kalau misalkan Ibu ke psikolog, terus teman-teman Ibu tahu, Ibu malu. Ibu malu juga, karena kan pasti kayak, ngapain nih ke psikolog? Pasti dia ada kenapa-napa nih sama jiwanya gitu. Nah, itu kan stigma-nya udah negatif. Tapi itu, apa ya, tapi sekarang tuh udah lebih baik gitu loh. Jadi banyak influencer-influencer juga yang udah open up gitu tentang si mental illness ini atau kesehatan mental. Terus dari pemerintah juga sebenarnya udah support banget untuk kita aware sama kesehatan mental kita. Dari yang Kementerian Kesehatan tuh udah bikin yang website tentang menganalisis tingkat stres kita, terus kayak menganalisis awal lah tentang apa yang kita rasakan dari kejiwaan itu, terus informasi-informasi kesehatan juga ada di website itu, kalian bisa coba cek di situ, kalau nggak salah namanya kemenkes.go.id. Terus ya masih banyak banget sih memang stigma itu, tapi yang paling pertama yang bisa kita lakukan untuk membantu stigma itu agar tidak ada lagi di sekitar kita adalah peduli dari kita sendiri. Jadi kita peduli ketika orang lain mengalami gangguan kejiwaan, karena itu kan memang hal yang wajar. Seperti kayak kita sedang mengalami flu, kan itu kan flu biologis. Terus orang bisa menganggap itu hal yang wajar. Kenapa dengan kejiwaan ada gangguan, kita nggak bisa menganggap hal itu wajar. Jadi coba untuk bisa menerima itu satu sama lain, jadi kayak fisik dan psikis itu hal yang sama. Jadi kita menerima kalau orang lain wajar kalau kamu stres, wajar kalau kamu depresi, wajar kalau kamu merasa sakit hati dengan sikap atau keadaan tertentu. Jadi dari kitanya dulu untuk mencoba mewajarkan hal-hal yang dialami atau yang perasaan-perasaan yang sedang dialami teman kita. Itu dulu, aware juga terhadap diri kita. Tadi yang kedua apa, Nat? Yang Ibu kedua lupa. itu yang soal ini Bu, yang dibilangnya jarang ibadah, kurang jauh dari Tuhannya. Itu tapi ini khusus untuk yang misal memang punya gangguan kesehatan mental ya. Karena kan sebagai seorang muslim kita mendekatkan diri kepada Allah itu salah satu solusi terbaik gitu. Nah, itu gimana Bu pandangan Ibu terhadap orang-orang yang mengatakan hal ini gitu? Kalau menurut Ibu, kan semua orang tahu ya kalau untuk apa ya, kita kan umat beragama nih, khususnya untuk yang beragama ya. Jadi mendekatkan diri kepada Tuhan atau kepada Allah itu kan emang sesuatu yang harus dilaksanakan, dan pasti mereka juga punya usaha tertentu dalam ibadah mereka. Jadi mereka pasti punya pikiran itu. Tapi kan kalau lagi dalam keadaan gangguan kejiwaannya atau dalam keadaan tidak sehat, itu sulit untuk bisa menerima itu dari orang lain. Jadi malah denial, malah ditolak sama dia pernyataan-pernyataan itu, karena sebenarnya itu udah ada di diri dia, tapi dia kurang bisa menerima kalau itu diucapkan orang lain, seolah-olah itu ngerendahkan dia. Jadi seolah-olah kalimat itu bisa menjatuhkan harga diri dia juga. Nah, kalau kalian sedang ada di situasi seperti itu, misalkan kamu punya teman, terus teman kamu nih sepertinya membutuhkan bantuan. Jadi coba untuk tidak mengkaitkan hal itu dulu, maksudnya dalam tanda kutip tentang ibadahnya dia, tapi coba untuk berperan. Jadi kamu punya kamu mau gitu untuk ada buat dia atau mau membantu dia, mendengarkan dia. Terus ketika dia mau mulai cerita, ya berterima kasihlah karena dia sudah mau menceritakan permasalahannya ke kamu. Nah, dari situ udah mulai bisa terjalin terjalin hubungan kamu sama dia, sampai akhirnya kalau dia memang butuh bantuan dari profesional, coba diajak. Jangan dipaksa, tapi coba diajak dulu aja sampai dia benar-benar mau. Itu.
Ya, benar banget. Saya juga setuju banget sama Bu Ilma. Karena kalau misalnya saya sendiri ya, kalau misalnya saya lagi di posisi itu ya Bu, saya tuh pengennya tuh ada orang yang mendengarkan. Terus saya bukan minta apa-apa, bukan kecuali saya lagi minta saran gitu ya Bu. Saya nyebutin benar gitu ya. Terus saya perlu orang yang memvalidasi gitu loh perasaan saya. Bilang it's okay to feel that feelings gitu. Jadi ya, jadi memvalidasi perasaan saya gitu. Benar banget Bu. Nah, dari stigma ini muncullah istilah yang namanya toxic positivity. Nah, toxic positivity ini tuh udah sebenarnya secara sadar nggak sadar ini benar-benar nyebar banget ya Bu di mana-mana gitu. Tanpa sadar mungkin juga kita jadi orang yang menyebarkan toxic positivity ini. Nah, toxic positivity ini kan bisa dalam bentuk kalimat kayak misal teman kita lagi cerita atau kita lagi cerita, terus orang yang merespon yang kita lagi cerita, ya ceritain cerita kita ini, orangnya malah merespon seperti misal jadi gini, bilang kayak gini, ya itu mah gitu doang, itu mah ntar juga lewat, udah nggak apa-apa, santai aja gitu. Terus dibilang, lu mah masih mending, masih banyak orang di luar sana yang keadaannya lebih buruk daripada lu gitu kan. Misalnya kita lagi cerita kayak gitu ya Bu. Terus lagi nangis nih ya Bu, lagi nangis dibilang jangan sedih, udah jangan sedih. Kan kita kan jadi kayak merasa tertekan gitu ya Bu. Ada tekanan baru gitu yang dihasilkan dikasih sama orang lain gara-gara dia ngomong kayak gitu. Padahal kan tujuan kita justru pengen supaya lega gitu ya Bu. Ada yang mendengar. Nah, menurut Ibu pernah nggak sih Bu ada di posisi di mana Ibu lagi cerita sama orang lain gitu, terus orang lain ini malah nyebarin toxic positivity ini, gitu Bu? Kalau dari pengalaman Ibu pribadi ya, Ibu pernah ada di dua posisi itu. Jadi sebelum Ibu masuk BK, Ibu ngerasa kalau setiap Ibu dengerin cerita dari teman-teman Ibu pasti ngerasa kalau Ibu lebih kuat dari mereka karena beban hidup Ibu tuh lebih berat gitu dari mereka. Akhirnya Ibu sampaikan kalau apa yang kalian rasakan itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang aku rasakan gitu kan. Dulu waktu sebelum Ibu masuk BK. Terus akhirnya teman-teman Ibu ya mungkin sih jadi kapok gitu kali ya cerita ke Ibu, jadi ngerasa nggak didengerin karena seringkali ketika mereka cerita pun kita pengen ikut cerita gitu loh, apa yang kita rasakan juga, beban yang kita jalani seperti apa. Jadi battle cerita kan, malah kadang suka rebutan nggak sih kalian kalau dia lagi cerita mana yang lebih stres gitu ya Bu? Gitu, jadi ih parah, aku juga gitu tahu gitu, ih aku lebih parah deh gitu kan pasti suka cerita. Nah sebenarnya itu mungkin sih kalau kita lagi santai-santai aja atau pembahasan yang nggak begitu serius, itu nggak begitu menekan diri ya. Kalau kitanya lagi benar-benar ada dalam keadaan down, itu pasti makin down. Karena merasa tidak ada orang yang memahami apa yang dia rasakan. Tapi setelah Ibu masuk BK, kan itu dulu. Tapi setelah Ibu masuk BK, banyak hal yang Ibu pelajari juga soal komunikasi, terus mendengarkan, terus ya hal-hal yang sekitaran mendengarkan cerita, terus membantu teman-teman yang punya kebutuhan untuk dibantu. Itu Ibu jadi tahu kalau ketika kita ingin cerita, kita butuh cerita. Itu karena kita butuh meluapkan emosi yang kita rasakan. Ketika orang lain menolak itu atau malah seolah-olah tidak tidak interest sama cerita kita, itu kita ngerasa kalau kita nggak ada yang dengerin gitu loh, kayak nggak ada orang yang bisa memahami apa yang sedang kita rasakan. Padahal kita ingin menyampaikan itu gitu. Kan kita pengen dipahami dengan cara menceritakan. Tapi kalau orangnya malah menceritakan balik permasalahan dia, seolah-olah kita kan nggak kayak dia nggak tertarik deh kayaknya sama cerita aku, berarti dia nggak peduli ya sama aku, ternyata itu kan malah bikin dia ngerasa sendirian. Nah, yang bahaya nih kalau misalkan benar-benar dia lagi ada di posisi down, terus dia ngerasa kalau di lingkungannya tidak mempedulikan dia, akhirnya dia merasa sendirian dan tidak punya semangat hidup. Itu lebih parah lagi, itu bisa ke hal-hal yang negatif, yang lebih parah dari yang sedang dia rasakan saat ini. Tuh, jadi buat teman-teman nih, kita harus lebih aware lagi sama cerita yang mau diceritakan sama teman kita. Mungkin sih
mungkin sih kadang-kadang emang ceritanya itu yang biasa, tapi dari si cerita-cerita biasa itu ketika kita terus-terus rajin mendengarkan apa yang teman kita sampaikan atau yang dia ceritakan, itu bisa jadi analisis kita juga. Oh, kemarin dia ngerasa sedih, terus hari ini dia ngerasa down, besoknya dia mengalami hal-hal yang keadaan yang lebih parah nih, pasti psikis dia lebih down lagi nih dari yang kemarin gitu kan. Bisa jadi sebelum kita mencoba untuk menjadi teman yang baik, kita bisa jadi pendengar yang baik dulu. Ya, benar, setuju banget sama Bu Ilma. Saya sendiri juga sama kayak Bu Ilma, pernah ada di kedua posisi ini gitu loh, Bu. Awalnya karena mungkin belum cukup teredukasi juga ya, Bu, tentang jadi saya pernah dibilang kayak gitu sama orang lain yang berujung tadi balap-balapan, jadi kayak enggak, gue lebih sedih, gue lebih stres, lebih banyak gitu kan. Pernah ada di posisi itu, terus pernah juga ada di posisi orang yang mengucapkan itu gitu loh kepada orang lain yang lagi cerita ke saya gitu. Tapi sebenarnya kadang tuh ya Bu, ibu juga gini nggak sih Bu? Kalau misalnya orang cerita ke kita tentang masalah yang mereka alami, kita tuh senang dan open gitu, mau mendengarkan mereka, mau jadi orang yang mendengarkan cerita dan keluh kesah mereka gitu. Tapi kadang ada poin-poin atau posisi di mana kita itu tuh bingung gitu mau merespon apa dari cerita mereka. Jadi yang keluar tuh kata-kata itu lagi gitu. Semangat ya gitu, yang keluar itu lagi gitu kan Bu. Ibu kayak gitu juga nggak sih Bu? Kadang. Ya, bukan kadang-kadang sih. Setiap kalian cerita pun sering Ibu ngerasa, aduh, Ibu harus gimana ya? Ibu takut nih kalau Ibu ngomong kayak gini, kalian malah berpikir hal-hal yang enggak-enggak, terus malah ke arah yang negatif gitu. Jadi Ibu suka deg-degan juga kalau kalian cerita hal-hal yang cuma serius gitu, terus Ibu harus nanggepinnya seperti apa gitu. Tapi yang selalu Ibu coba sih, Ibu meyakinkan kalau si pencerita itu punya teman. Jadi Ibu kita sebagai pendengar tuh setidaknya kalau kita bingung kita harus ngasih solusi apa, kita sampaikan ke dia kalau dengan cerita kan emang bisa bikin kita lebih lega. Nah, sisanya apapun yang kamu lakukan itu pasti aku akan dukung. Nanti semua yang kalau ibaratnya tuh kalau dia melakukan apapun, kalian akan selalu ada gitu. Kalian akan selalu jadi temennya dia gitu. Jadi ceritakan apa aja yang mau kamu sampaikan ke aku akan selalu ada di situ. Jadi ya gitulah, pokoknya jangan sampai dia merasa sendiri intinya.